Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala membacakan firman Allah dan pelajari isi dari firman Allah tersebut, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka akan diliputi dengan rahmat dan malaikat pun akan bersama mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk sama-sama belajar tafsir dari surat Al-Adiyat. Surat apa? Al-Adiyat. Karena salah satu perkara yang disesalkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah kurangnya waktu yang beliau sempatkan untuk tafsir, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Zail Tabaqat Al-Hanabila. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di akhir hayatnya beliau perhatian terhadap tafsir. Beliau banyak menafsirkan surat-surat dalam Al-Quran, dan waktu beliau banyak digunakan untuk membahas tentang ilmu-ilmu syariat, tapi beliau sesalkan waktu beliau yang kurang untuk tafsir. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian terhadap tafsir Al-Quran adalah perkara yang penting, terutama surat-surat yang sering kita baca dalam salat kita. Surat-surat pendek yang sering kita baca dalam salat kita, kita berusaha untuk memahami tafsir dari surat-surat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman, banyak ciri-ciri mereka. Ciri yang pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini sangat penting. Dan di antara perkara yang bantu kekhusyukan seorang adalah dengan mempelajari tafsir dari surat yang dia baca. Tentu akan berbeda antara seorang yang membaca Al-Quran tanpa dia pahami terjemahannya dengan seorang yang menyempatkan waktunya meskipun 5 menit untuk membaca terjemahan dari surat yang dia hafalkan tersebut. Akan beda rasanya dalam salat. Demikian pula seorang yang hanya sekedar membaca terjemahannya berbeda dengan seorang yang baca tafsir muyassar misalnya dari surat tersebut. Berbeda lagi dengan orang yang baca tafsir Ibnu Katsir, dia akan lebih mendalam maksud dari surat tersebut, dan ini akan dia rasakan dalam kekhusyuan salatnya. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati betapa banyak kaum muslimin yang sudah bertahun-tahun ikut pengajian, sudah lama ikut pengajian. Terkadang kalau kita tanya apa maknanya wal laili idza as'as, dia tidak tahu. Wal adiyati dhabaha, apa artinya? Dia tidak tahu. Ini wajar karena tidak sempat untuk membaca. Jangankan baca tafsiran, baca terjemahan pun tidak sempat. Dan ini banyak dan ini tidak berlaku hanya sekedar orang-orang kita yang bukan orang-orang Arab. Bahkan orang-orang Arab yang bahasa Arab, yang ngerti bahasa Arab pun kalau ditanya walaili idza as'as tidak mengerti.
Karena Allah menggunakan bahasa yang tinggi, terkadang Allah menggunakan bahasa-bahasa yang jarang dipahami atau bahasa-bahasa yang butuh tafsiran, dan ini tentunya menuntut kita untuk menyempatkan waktu untuk bisa mempelajari sebagian dari tafsir Al-Quran, terutama surat-surat yang sering kita baca. Oleh karenanya pada subuh hari ini saya memilih surat Al-Adiyat ya untuk kita pelajari bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami kandungan dari makna surat Al-Adiyat. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Al-Adiyat ya, dikenal dengan surat Al-Adiyat atau surat Wal-Adiyat, dan para ulama ahli tafsir khilaf apakah surat ini Makkiyah atau surat Madaniyah. Dan sering saya ulang, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah dalam fase Mekah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Jadi disebut surat Makkiyah atau Madaniyah berkaitan dengan waktu, bukan tempat turunnya. Bukan tempat turunnya. Bisa jadi surat tersebut turun di Mekah setelah hijrah Nabi. Misalnya ada surat yang turun tatkala Fatu Makkah, turun di Mekah. Tetapi surat tersebut turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka namanya surat Madaniyah, bukan surat Makkiyah. Atau surat tersebut turun di Taif misalnya, atau di tempat yang lain, tetapi turunnya setelah hijrah Nabi, maka namanya surat Madaniyah. Oleh karenanya, meskipun namanya berkaitan dengan tempat, tetapi dia sebenarnya berkaitan dengan waktu. Surat Makkiyah bukan surat yang diturunkan di Mekah, tidak, tetapi surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan surat Madaniyah bukan surat yang diturunkan di Madinah, tetapi surat yang diturunkan kepada Nabi setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ini istilah para ulama. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir beranggapan bahwasanya surat Wal-Adiyat adalah surat Makkiyah. Kenapa? Karena isi dari surat ini berkaitan tentang hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak mengetahui tatkala dibangkitkan yang ada di kuburan? Dan topik dari surat Makkiyah kebanyakan tentang hari kiamat, tentang yaumul hisab, tentang yaumul jaza, tentang hari kebangkitan. Namun sebagian ulama ahli tafsir berpendapat bahwasanya surat ini surat Madaniyah. Kenapa? Karena di awal surat disebutkan tentang peperangan, wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari sambil menghembuskan suara, ya. Ini berkaitan tentang kuda perang. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada syariat perang kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, tidak ada disyariatkan perang karena kaum muslimin dalam keadaan lemah. Oleh karenanya tatkala Bilal disiksa, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mendoakan, tidak bisa menolong Bilal. Demikian juga tatkala keluarga Ammar bin Yasir dibunuh, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkata, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Rasulullah SAW tidak bisa menolong mereka karena kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah dan tidak bisa memungkinkan mereka untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Kapan disyariatkan peperangan? Setelah Nabi dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah, kemudian membangun negara Islam, terbentuk kekuatan, ya, baru kemudian terjadi syariat atau turun syariat perang. Dan awal dari surat Wal-Adiyat berbicara tentang kuda perang. Nanti akan kita sebutkan tafsirannya, ya. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat Wal-Adiyat adalah surat Madaniyah karena diturunkan setelah disyariatkannya peperangan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tidak jadi masalah apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, yang penting kita berusaha untuk memahami kandungan dari makna tersebut. Dan ada kemungkinan dalam satu surat sebagiannya Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah. Dan ini akan kita dapati contohnya dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Awal surat turunnya di Mekah, nanti sebagiannya turun di yang lainnya, di waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, kita mulai. Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya, wal adiyati dhabha. Wal adiyat, al adiyat adalah sifat yang artinya yang berlari kencang dengan terengah-engah. Dhabha adalah suara yang keluar dari hewan tatkala dia sedang berpacu, ya, sedang berlari kencang. Ya, kuda tatkala berlari dengan kencangnya keluar suara-suara tersebut disebut dengan dhabha.
nanti akan kita jelaskan bahwasanya wal adiyat, Allah tidak mengatakan demi kuda yang berlari kencang, tapi Allah mengatakan demi yang berlari kencang. Apa yang berlari kencang? Ada khilaf di antara para ulama. Ibnu Abbas dan sebagian sahabat berpendapat bahwasanya yang berlari kencang yang dimaksud dalam surat ini adalah kuda perang. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berpendapat yang berjalan dengan jalan yang cepat, karena al-adu artinya al-masyus sari', berjalan dengan cepat. Kata Ali bin Abi Thalib yang dimaksud adalah ibil, adalah onta. Onta yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun jumhur al-mufassirin, kebanyakan ahli tafsir menyatakan yang dimaksud dengan ayat ini wal adiyat, yang berlari kencang adalah kuda. Karena Allah tidak menyebutkan kudanya, Allah tidak menyebutkan mausufnya. Allah menyebutkan hanya sifat wal adiyati, yang berlari dengan kencang. Oleh karenanya timbul khilaf. Seandainya Allah menyebutkan demi kuda yang berlari kencang, maka tidak ada khilaf. Oleh karenanya ada dua pendapat, ada yang mengatakan kuda, ada yang mengatakan ibil, onta. Wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari sambil terengah-engah, keluar suara-suara yang menunjukkan dia sedang berlari dengan cepat. Fal muriyati qadha. Ira artinya adalah fal muriyati, yaitu mengeluarkan api. Kuda-kuda tersebut mengeluarkan api. Bagaimana? Kuda-kuda tersebut berlari dengan kencangnya sehingga kuku-kukunya menyentuh bebatuan sehingga menimbulkan percikan api. Tatkala dia berlari dengan kencang, kuku-kukunya tadi yang keras menyentuh bebatuan atau kerikil sehingga keluarlah percikan-percikan api. Allah bersumpah dengan hal tersebut. Fal mughirati subha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Al-igharah, ya, sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pagi hari, tiba-tiba menyerang. Rasulullah SAW sebelum menyerang, Rasulullah SAW tentunya mendakwahi. Kemudian tatkala mereka tidak menerima dakwah, Rasulullah SAW datang di pagi hari. Jika terdengar kumandang azan, maka Rasulullah SAW tidak menyerang. Tetapi jika tidak terdengar di kumandangnya azan, maka Rasulullah SAW menyerang tiba-tiba di pagi hari. Dan penyerangan tersebut biasanya menggunakan kuda. Ini bercerita tentang peperangan. Oleh karenanya ayat ini pendapat yang kuat bercerita tentang kuda perang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mughirati subha, demi kuda-kuda yang menyerang di pagi hari dengan tiba-tiba. Fa atharna bihi naqa'a. Kemudian kuda-kuda tersebut menerbangkan debu-debu. Naqa'a artinya debu. Jadi kuda tersebut masuk dalam peperangan kemudian bergerak dengan cepat sehingga debu-debu berhamburan, berterbangan. Ini menunjukkan ayat-ayat ini berkaitan dengan kondisi peperangan. Kemudian kata Allah, fa wasatna bihi jama'a. Kemudian kuda-kuda tersebut masuk di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah pasukan peperangan. Dia membawa tunggangannya, membawa tuannya, kemudian masuk di tengah peperangan, ya, sehingga terjun dalam tengah-tengah lautan peperangan. Setelah itu Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda peperangan ini untuk menegaskan sesuatu. Jadi tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk menegaskan sesuatu. Apa yang ingin Allah tegaskan? Allah ingin menegaskan bahwasanya innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran sebagian sahabat bahwasanya yang dimaksud dengan wal adiyati dhabha adalah kuda. Adapun tafsiran dari Ali bin Abi Thalib, beliau radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan wal adiyat adalah onta. Wal adiyati dhabha, demi onta yang berjalan dengan cepat sehingga terdengar suara, ya, suara dari onta tersebut. Wal muriyati qadha, yaitu onta-onta yang berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah. Tatkala sampai di Muzdalifah sudah di malam hari. Fal muriyati qadha, maka para jemaah haji mereka pun membakar api karena mereka tiba di Muzdalifah di malam hari untuk melakukan penerangan. Fal mughirati subha, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu demi onta-onta yang berjalan di pagi hari, yaitu tatkala sudah matahari sudah menyingsing, maka para jemaah haji melanjutkan perjalanan mereka dari Muzdalifah menuju Mina. Kan dilakukan di pagi hari. Ini contoh tafsiran yang lain. Kemudian seperti contohnya fawasatana bihi jam'a, bahwasanya unta-unta tersebut masuk di jam'a. Jam'a bukan kumpulan manusia.
Sebagaimana tafsiran pertama yang menyatakan kuda yang masuk di tengah kumpulan manusia musuh-musuh. Tapi kata mereka, kata sebagian ahli tafsir, jam'an di sini adalah Muzdalifah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, waqaftu hahuna wa jam'un kulluhu mauqif. Tatkala Rasulullah SAW berwukuf di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, kata Nabi SAW, saya wukuf di sini di Masy'aril Haram, wa jam'un kulluhu mauqif, dan seluruh jamak di sini adalah tempat wukuf. Dikatakan Muzdalifah sebagai jam' karena banyak orang yang berkumpul di Muzdalifah. Intinya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kuda, sebagian ahli tafsir yang mengatakan yang maksud adalah ibil, adalah onta. Dan dua hewan ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah mengagungkan perkara jihad dan Allah mengagungkan perkara haji. Dan Allah sedang berbicara tentang hewan-hewan yang ditunggangi untuk jihad atau untuk melaksanakan ibadah haji. Dua-duanya ibadah yang penting. Tetapi saya katakan tadi, jumhur mufassirin, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan wal adiyati dhabha adalah kuda yang berlari kencang. Sekarang saya ingin tanya kepada antum sekalian, apa hubungannya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang demi kuda yang berlari kencang, demi kuda yang masuk di tengah pasukan peperangan, apa hubungannya dengan Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud? Allah ingin menegaskan sesuatu, sungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Apa hubungannya dengan kuda yang berlari kencang? Ada yang bisa tahu jawabannya? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu ya, baca buku tafsir. Karena saya sudah baca di luar. Intinya, sebagian ulama menjelaskan, Allah bersumpah dengan kuda-kuda tersebut. Seakan-akan Allah menyatakan, wahai manusia yang suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah kuda yang digunakan dalam peperangan. Kuda-kuda tersebut sangat patuh kepada tuannya. Kuda-kuda tersebut hanya dirawat oleh tuannya, sedikit dikasih makan, diperhatikan, tetapi tatkala tiba waktu perintah dari tuannya, maka dia sangat patuh. Dia berlari kencang mengangkat tuannya. Kemudian dia masuk dalam medan pertempuran. Dia hamburkan debu, ya. Dia rela masuk di medan pertempuran, ya. Dan semuanya dia lakukan demi tuannya. Sama sekali tidak ingkar kepada tuannya. Kapan tuannya butuhkan maka dia patuh. Maka hendaknya kalian demikian, wahai manusia. Bukankah Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kalian? Lantas kenapa kalian mengingkari? Jadi kalau kita renungkan tentang kuda ini luar biasa. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Demi kuda yang berlari kencang, demi kuda yang berlari kencang sampai mengeluarkan percikan-percikan api. Kemudian demi kuda yang menebarkan debu. Itu menunjukkan dia masuk dalam medan peperangan sehingga banyak debu berterbangan. Kemudian dia masuk di tengah medan pertempuran, mungkin dia terkena tusukan tombak atau terkena panah, namun dia nekat masuk demi untuk patuh kepada tuannya, untuk mengantarkan tuannya ke dalam lautan peperangan. Ini menunjukkan bagaimana patuhnya kuda dan dia tidak mundur sama sekali. Hendaknya manusia bersyukur kalau hewan yang tidak berakal bersyukur kepada tuannya dan siap melayani tuannya, bagaimana dengan manusia yang diberikan berbagai macam kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Banyak perkataan ahli tafsir tentang lakanud, sungguhnya manusia itu sangat ingkar. Di sini lihat, innal insan, Allah menegaskan hal ini dengan 3 penekanan. Sungguhnya manusia, sebelumnya Allah buka dengan sumpah, demi kuda. Ini menunjukkan Allah akan menekankan. Setelah itu penekanan yang kedua, Allah membuka dengan inna, sesungguhnya. Penekanan pertama, penegasan pertama dengan sumpah, penekanan kedua dengan inna, sesungguhnya, penekanan ketiga dengan lam, la kanud, sungguh-sungguh mengingkari. Dan demikianlah sifat manusia, lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang manusia. Karenanya di antara tafsir Hasan al-Basri tatkala menafsirkan ayat ini, kata dia manusia itu ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Yaitu dia senantiasa menghitung-hitung musibah yang dia alami dan dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia.
Manusia seperti ini, begitu terkena musibah, aduh, itu yang dia ingat-ingat, kenapa saya begini. Dia lupa selama ini bertahun-tahun dia hidup dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sehat. Sesekali Allah berikan musibah, maka dia lupa dengan segala kenikmatan tersebut. Dia tidak pandai dalam membandingkan. Harusnya dia bandingkan, saya kena musibah berapa kali, sementara nikmat yang saya rasakan berapa banyak. Namun manusia mengingkari. Di antara bentuk pengingkarannya lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguhnya dia menyaksikan akan hal tersebut. Di sini para ulama pun ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, wa innahu, dan sungguhnya dia, hu di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pengingkaran manusia terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada tahdid. Tatkala Allah menyaksikan pengingkaran manusia, artinya Allah mengancam, saya menyaksikan apa yang kalian lakukan, saya menyaksikan pengingkaran kalian, dan kalian akan melihat ya akibatnya di akhirat kelak. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, innahu, hu di sini kembali kepada insan, karena konteksnya berbicara tentang manusia. Sungguhnya manusia dalam keadaan mengingkari. Wa innahu, dan sungguhnya manusia menyaksikan atas pengingkarannya sendiri. Pengingkaran manusia tersebut diakui oleh manusia. Apakah dengan ucapannya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Contohnya dia menyandarkan kenikmatan yang dia rasakan kepada kemampuannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Qarun, tatkala diberikan kenikmatan yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku mendapatkan harta yang banyak ini, kenapa? Karena ilmu yang aku miliki. Dan ini sering manusia lupa menyadarkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk kekufuran, kufur nikmat. Ya, kita tahu bahwasanya manusia ya terkadang mengatakan saya bisa kaya karena pengalaman saya, karena saya cerdas, karena saya sekolah di sini, karena saya ini, karena saya karena usaha saya yang luar biasa. Kita katakan benar ada sebab, tetapi ingat yang menyediakan sebab tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan, ya ikhwan, bukan karena pengalaman. Ada orang yang subhanallah luar biasa, IQ-nya tinggi, miskin, ada. Ada orang yang pengalamannya banyak pengalaman tapi miskin terus, ada. Oleh karenanya tidak benar bahwasanya kekayaan berbanding lurus dengan kecerdasan, tidak benar. Tidak mesti orang cerdas kaya, banyak orang yang cerdas yang miskin. Banyak orang enggak lulus SD kaya raya. Enggak pernah belajar kaya raya. Berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum mengatakan karena saya banyak pengalaman. Iya, antum banyak pengalaman sehingga antum kaya. Yang membuat antum berpengalaman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memindahkan antum dari satu pengalaman ke pengalaman berikutnya bukan perkara kebetulan-kebetulan, semuanya Allah sudah atur. Kebetulan saya begini, kebetulan enggak ada kebetulan, semuanya Allah sudah apa? Sudah atur. Sehingga antum banyak pengalaman, sehingga antum cerdas dalam berdagang. Ya, semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak punya andil. Manusia enggak punya andil dalam mendapatkan kenikmatan. Oleh karenanya barang siapa yang kemudian mengatakan merasa dalam dirinya dia punya andil, ini adalah bentuk ujub. Ujub bahwasanya dia merasa karena kecerdasan dia, karena pengalaman dia, karena kehebatan dia, dia mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia berhak karena saya cerdas, karena saya berusaha, saya berhak mendapatkan nikmat Allah, maka dia telah lupa dengan dia mengingkari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama juga di antara bentuk pengingkaran terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan tersebut tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan harta, dia lakukan untuk berhura-hura, ya, untuk menghabiskan harta tersebut, tidak dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berkata, wa innahu ala dzalika lasyahid, sungguhnya dia menyaksikan atas pengingkarannya tersebut dari lisanul maqal maupun lisanul hal. Perkataan dia menunjukkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan dia juga menunjukkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan jika kalimat al-insan datang dalam surat Makkiyah, ya, datang dalam surat Makkiyah, maka kebanyakan yang dimaksud adalah orang kafir. Sehingga para ulama yang berpendapat tentang surat ini adalah surat Makkiyah, mereka mengatakan al-insan di sini yang sedang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang kafir, adalah orang kafir yang sama sekali tidak ingat dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari dengan lisannya maupun mengingkari dengan perbuatannya. Allah menyuruh mereka bertauhid, Allah menyuruh mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Dan ini merupakan bentuk pengingkaran. Adapun jika surat ini adalah surat Madaniyah,
maka al-insan yang dimaksud adalah secara umum. Secara umum kebanyakan manusia adalah mengingkari nikmat Rabbnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu li hubbil khairi lasyadid." Dan sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada al-khair. Al-khair di sini yang dimaksud adalah harta. Kebaikan, Allah namakan dengan kebaikan karena manusia menganggap harta adalah kebaikan padahal belum tentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin." Diwajibkan atas kalian jika telah hadir salah seorang dari kalian akan meninggal dunia, in taraka khairan, jika dia memiliki khairan. Khairan artinya harta yang banyak. Hendaknya dia menulis apa? Wasiat. Dalam ayat ini khairan artinya apa? Harta. Dengan kesepakatan ulama, khairan di sini artinya harta. Oleh karenanya demikian pula dalam ayat ini, wa innahu li hubbil khair, dan sungguhnya terhadap kecintaan harta la syadid, manusia sangat cinta kepada harta. Di sini ada dua tafsiran sebagaimana disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang pertama, manusia sangat cinta kepada harta. Sebagaimana zahir ayat ini, sehingga dia berusaha untuk mencari harta. Waktunya dia gunakan untuk mencari harta. Sampai-sampai dia menjadi penyembah harta, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka penyembah dinar dan celaka penyembah harta. Bagaimana bentuk dia menyembah harta? Artinya seluruh waktunya dia gunakan untuk mencari harta. Harta yang mengatur kehidupannya. Harta yang mengatur waktu solatnya. Solatnya mau dimundurkan, solatnya mau ditinggalkan, tergantung hartanya. Kapan dia sibuk mencari harta, solatnya ditunda. Kapan dia sibuk mencari harta, solatnya ditinggal. Solatnya ditinggal. Harta yang mengatur kehidupannya. Seluruh jadwal dia demi harta. Bukan dia mengatur harta, tapi dia diatur oleh harta. Seakan-akan dia adalah penyembah harta. Dan kecintaannya terhadap harta luar biasa. Dan memang benar, ini sifat dasar manusia. Bahwasanya cinta kepada harta. Kenapa harta? Kata Nabi SAW, inna dunia apa? Hulwatun khadirah. Harta itu manis dan harta itu hijau. Enak dirasa dan enak dipandang. Itulah harta. Bagaimana seorang tidak cinta kepada harta, apalagi harta tersebut diraih dengan susah payah, maka dia akan sangat cinta kepada harta tersebut. Apalagi kalau sudah beli mobil, seorang terkadang sangat cinta kepada mobilnya lebih daripada istrinya. Mobilnya dielus-elus, istrinya enggak pernah dielus-elus. Kalau sampai mobilnya tergesek sedikit, oh udah, yang sakit hatinya, bukan mobilnya yang sakit. Kenapa? Mobilnya sudah masuk dalam hatinya. Kecintaannya kepada mobilnya luar biasa. Kenapa? Dia mengumpulkan uang begitu lama untuk membeli mobil ini, sehingga cintanya terfokus kepada hartanya tersebut sebagai lambang mobil tersebut sebagai lambang kekayaannya, sebagai lambang keberhasilannya, sebagai lambang apanya, ya. Sehingga benar-benar cintanya kepada mobil luar biasa. Kalau di Arab Saudi enggak terlalu seperti ini, mobil peot-peot dibiarin aja. Di sini Masya Allah luar biasa, dielus-elus, di ini, di anu, Masya Allah, dimandikan dengan harga yang mahal. Dan banyak orang cinta kepada harta dan harta tersebut masuk dalam hati. Sungguhnya cinta kepada harta tidak dilarang, itu manusiawi. Manusia fitrahnya cinta kepada harta. Tetapi yang jadi masalah tatkala harta tersebut menjadi tujuan utama. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa, "La taj'alid dunya akbar hammina." Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai puncak tujuan kami yang terutama. Tetapi dunia kita cintai sebagai wasilah untuk mencapai akhirat. Kita ingin punya mobil bagus supaya bisa untuk mudah beraktivitas, mudah untuk pergi ke masjid, mudah untuk pengajian misalnya, enggak jadi masalah. Tetapi tatkala harta sudah masuk dalam hati karena manisnya dan indahnya, maka jadilah manusia cintanya kepada harta berlebih-lebihan, sehingga harta tersebut yang mengatur kehidupannya. Ini jadi masalah. Tatkala harta mengatur kehidupannya, harta yang menjadi hakim atas segala tindak tanduknya. Segala tindak tanduknya. Tafsiran yang kedua yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, artinya manusia itu sangat pelit, bakhil. Manusia sangat bakhil. Dan ini tafsiran yang tidak bertentangan. Kelaziman dari dia sangat mencintai harta, dia akan menjadi pelit. Kenapa? Tatkala dia ingin mengeluarkan hartanya, tidak mau dia keluarkan. Apalagi ada orang miskin minta, apalagi ada untuk bangun pondok, ngapain dia mau? Enak saja, saya yang cari setengah mati, dia enak-enak aja minta. Maka dia sangat pelit.
Kalau sampai ada harta yang dia keluarkan, maka hatinya menjadi sempit. Berbeda dengan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berinfak, maka dadanya semakin lapang, dia semakin bahagia. Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang membahagiakan orang lain. Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang membahagiakan orang lain. Kenapa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya harta yang dia miliki adalah sesungguhnya harta yang dia miliki adalah harta yang dia infakkan. Adapun harta yang dia tahan yang tidak dia miliki, yang dia tahan tidak dia gunakan, maka itu bukan harta miliknya. Oleh karena itu ada seorang salaf tatkala bertemu dengan melihat orang lain memegang sebuah selogam dirham, maka dia tanya, "Apa di tanganmu?" Kata orang ini, "Adalah sekeping dirham." Kemudian salaf ini bertanya, "Liman hadza dirham?" Siapa milik siapa dirham ini? Kata dia, "Li." Ini milik saya. Maka kata salaf ini, "Tidak. Ya, selama dirham tersebut belum kau gunakan, maka kau milik dirham, bukan dirham milikmu." Kemudian dia menyebutkan syair yang artinya bahwasanya sungguhnya al-malu itu, harta itu anta li malik in amsaktahu. Bahwasanya engkau adalah milik hartamu jika kau memegang harta tersebut. Wa in anfaqtahu, kalau kau berinfak harta tersebut, famaluka laka, maka harta itu adalah milikmu. Ini benar. Selama harta yang kita kumpulkan tidak kita gunakan, maka kita ini milik harta. Kenapa? Karena kita yang bekerja untuk memunculkan harta tersebut. Kita jadi budaknya harta. Kapan harta itu jadi milik kita? Kalau kita gunakan. Kalau kita gunakan. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku hartaku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malaka min malika illa ma akalta fa afnait. Au labista fa ablait. Au tasaddaqta fa amdait. Tidak ada harta bagimu wahai anak Adam kecuali yang kau makan. Itu harta yang hakiki yang benar-benar kau manfaatkan. Atau yang kau gunakan, pakai baju, kau gunakan beli baju, itulah harta yang kau punyai. Kemudian au tasaddaqta fa amdait, atau yang kau sedekahkan, maka akan berlaku di akhirat, dan itu harta yang benar-benar kau miliki. Entah yang kau nikmati di dunia atau yang akan kau nikmati hasilnya di mana, di akhirat. Itu harta yang benar kau miliki. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama siwa dzalik fadzahibun aw tarikuhu linnas." Adapun selain itu, maka adalah harta yang akan kau tinggalkan atau kau sisakan buat manusia yang lain. Ya. Oleh karena kalau orang misalnya memiliki mobil banyak, dia memiliki mobil 5, yang dia pakai cuma satu, itulah harta yang benar-benar dia gunakan, yang lainnya enggak. Yang lainnya nanti untuk orang lain. Untuk anaknya kalau dia meninggal, untuk ahli warisnya, untuk istrinya. Sementara dia tidak memiliki harta tersebut. Atau harta yang dia infakkan, itulah harta yang sebenarnya dia miliki. Oleh karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing kemudian memerintahkan istri-istrinya untuk membagi kambing-kambing tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing? Apakah sudah dibagikan semuanya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha illa katifaha." Tidak ada yang tersisa wahai Rasulullah dari kambing tersebut kecuali pundak kambing yang belum dibagikan. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baqiya minha kulluha illa katifaha. Seluruhnya tersisa di akhirat kecuali yang belum dibagi, yaitu pundak kambing, itu yang tidak tersisa. Aisyah menjawab dengan zahirnya, semuanya sudah habis, tidak tersisa. Yang tersisa hanyalah pundak kambing yang belum dibagi. Nabi menjawab dengan sebaliknya, justru yang dibagikan itulah semua yang tersisa di akhirat. Itulah tabungan di akhirat. Yang belum dibagikan itulah yang tidak tersisa, akan sirna, akan hilang. Oleh karenanya harta yang kita miliki, kalau kita tidak gunakan, kalau kita pelit sehingga kita ketumpuk-tumpuk harta, sungguhnya itu bukan harta kita. Justru kita adalah penyembah harta. Kumpulkan harta banyak-banyak tidak kita gunakan. Memiliki rumah banyak, bukan harta kita. Harta kita adalah harta yang kita gunakan dan harta yang kita sedekahkan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan manusia terhadap harta yang berlebih-lebihan membuat dia enggan untuk bersedekah. Berat bagi dia untuk mengeluarkan uang. Apalagi dia mencari uang tersebut dengan jerih payah, dengan kesulitan. Maka dia tidak mudah untuk mendorong tangannya untuk apa? Berinfak. Berat bagi dia. Semakin dia berinfak, semakin apa? Sulit bagi dia. Hatinya semakin sempit. Kenapa? Karena dibangun di atas rasa pelit. Sampai-sampai Al-Jahid, salah seorang ulama dari Mu'tazilah, menulis kitab judulnya Al-Bukhala. Artinya orang-orang pelit. Ya, buku tersebut tebal dan dia menyebutkan cerita tentang orang-orang pelit, karena banyak orang pelit. Orang-orang Indonesia Masya Allah banyak yang kaya,
Buktinya haji nunggu sampai berapa apa? Sampai 15 tahun. Umroh berjubel-jubel, Masya Allah. Kaya, banyak yang kaya. Ya. Tapi banyak juga yang pelit. Ya. Artinya seandainya uangnya dikumpulkan, subhanallah, betapa besar kemajuan Islam. Ya. Alhamdulillah banyak juga orang yang diberi kelapangan dada oleh Allah untuk bersedekah. Namun banyak juga yang pelit. Dia punya uang ratusan juta, miliaran, sedekah cuma 10 juta. Apa bandingannya 10 juta dengan miliar-miliar tersebut? Tidak ada bandingannya. Sementara kalau dia gunakan untuk pergi jalan-jalan, mungkin 100 juta, ratusan juta tidak jadi masalah. Mau pergi ke luar negeri, mau berfoya-foya, uang ratusan juta, miliaran dia keluarkan. Sampai ada orang yang kalau disuruh bangun masjid mungkin kasih cuma sumbangan 5 juta. Tapi kalau buat acara main bola, untuk acara apa, duitnya keluar banyak-banyak. Ya, seperti ini, sebagian manusia seperti ini. Al-Jahid menyebutkan kisah tentang orang yang pelit. Orang pelit yang kaya raya. Dia kaya raya namun dia pelit. Maka dia punya sahabat yang miskin. Sahabat yang miskin ini jengkel, lihat ini orang kaya kok pelit. Dia jengkel, ini orang kaya kok pelit. Maka dia ingin memberi pelajaran kepada orang kaya tersebut supaya jadi orang yang tidak pelit. Si miskin akhirnya mengumpulkan uang membeli makanan. Dia miskin. Dia undang temannya yang kaya untuk makan di rumahnya. Ayo makan di rumah saya. Orang kaya tumben, ini miskin ngajak saya makan. Harusnya ngambil pelajaran. Diundanglah si kaya datang ke rumahnya. Maka dihidangkan makanan yang mewah. Si kaya kemudian makan dengan banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Dimakan. Karena mumpung gratis, ya. Mumpung gratis. Dia kaya tapi tidak pernah makan yang enak. Karena saya katakan ikhwan, orang pelit ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, pelit kepada orang lain. Ini wajar. Ini harta saya bukan harta kamu. Saya enggak mau ngapain ngambil harta saya. Tapi tingkatan yang paling parah, pelit terhadap diri sendiri. Ini paling parah. Dia kaya namun dia mau, aduh mahal. Mau ini mahal. Bener. Waktu di Madinah mau beli sesuatu, dia kurskan dulu. 1 real 3.000 rupiah nggak jadi. Semuanya, sehingga semua dia melakukan, dia merasa hidupnya tidak nyaman. Kenapa? Dia merasa berat untuk mengeluarkan apa? Uang. Dia merasa mencari uang itu susah. Sehingga untuk menikmati uang tersebut dia sendiri pelit. Dan orang seperti ini, ya, bukan hanya menyiksa dirinya, namun dia juga menyiksa istri dan anak-anaknya. Yang kena korban siapa? Istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya tatkala saya pernah dengar cerita kasus di Saudi Arabia, ada seorang yang meninggal, ternyata setelah dia meninggal dunia diperiksa, hartanya banyak. Setelah ketahuan hartanya banyak, anaknya marah-marah. Kurang ajar abi kita ini gini loh. Orang heran, justru kamu kan bahagia, harusnya tahu bapakmu punya harta yang banyak. Bukan begitu, selama kita hidup susah. Ternyata bapak kita uangnya banyak. Kita ini hidup susah, ternyata bapak kita uangnya banyak. Jadi jengkel sama bapaknya. Ini orang-orang pelit seperti ini. Makanya paling menderita seorang istri yang punya suami pelit. Jadi dia menderita, anak-anaknya juga menderita padahal uangnya banyak. Ya. Seperti ini orang kaya ini. Dia orang kaya namun tidak pernah makan makanan enak. Begitu diundang sama si miskin dihidangkan makanan yang enak, kebetulan ini gratis. Maka dia makan sebanyak-banyaknya. Kapan lagi makan gratis? Dia makan sebanyak-banyaknya sampai kekenyangan, akhirnya dia muntah. Begitu dia muntah, dia menangis. Maka si miskin mengatakan, apa yang buat kau menangis? Kata dia, ini gratis, kenapa muntah? Keluar ini uang. Ini harta keluar dari mulut saya. Saking apa namanya? Pelitnya. Sampai yang muntah pun dia tangisi. Ya. Menangisi harta yang keluar sia-sia. Ya. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena kecintaan manusia terhadap harta mengantarkan dia kepada rasa pelit yang luar biasa. Dan yakinlah bahwasanya barang siapa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah harta yang dia sisakan di akhirat buat dia. Adapun harta selainnya tidak akan dia bawa. Dia bekerja 50 tahun, 40 tahun mengumpulkan harta yang begitu banyak, dia tidak akan bawa apa-apa. Ya. Setelah dia meninggal, harta tersebut apakah digunakan oleh ahli warisnya untuk bersedekah di jalan Allah? Apakah digunakan untuk foya-foya? Repot. Kalau ternyata yang ahli waris yang dia tinggalkan tidak bertakwa kepada Allah, maka sudah jadi musibah bagi dia. Harta tersebut digunakan untuk hal yang tidak-tidak, dihabiskan dengan yang tidak-tidak. Sementara dia tidak memiliki bekal di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur?" Apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur? Bu'thir artinya quliba, dibalik.
Artinya maksudnya kuburan dibalik artinya dikeluarkan apa? Isi kuburan tersebut. Itu tatkala manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Kata Allah, afala ya'lamu, apakah si pelit ini yang mencintai harta luar biasa, ya'lamu, apakah dia mengetahui jika hari dibangkitkannya manusia dari kuburan? Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan maf'ul bih. Apakah dia tidak mengetahui? Mengetahui apa Allah tidak sebutkan. Jadi tarik pada dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalau ada dalam Al-Qur'an maf'ul bih yang harusnya fi'il tersebut muta'addi, butuh dengan maf'ul bih, ternyata maf'ul bihnya tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Oleh karena sebagian ahli tafsir mengatakan afala ya'lamu, apakah dia tidak mengetahui? Yaitu mengetahui seluruh akibat perbuatan dia yang buat dia ketakutan. Bagaimana ganjaran yang Allah akan berikan kepada dia karena sifat pelitnya tersebut. Bagaimana kondisinya tatkala dibangkitkan hari kiamat, ya, tatkala dia karena pelitnya tersebut. Bagaimana tatkala dia disidang oleh Allah karena sikap pelitnya tersebut. Bagaimana tatkala amalannya ditimbang karena sikap pelitnya tersebut. Apa yang mau ditimbang sementara tidak punya amalan soleh? Semua harta dunia dia simpan, dia tumpuk-tumpuk di dunia, tidak ada yang dia sedekahkan. Maka bagaimana dia tidak takut tatkala dibangkitkan? Bagaimana dia tidak takut tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana hartamu selama ini? Kemudian bagaimana dia tidak takut tatkala diletakkan daun timbangan, apa yang mau diletakkan di timbangan kebaikan sementara tidak ada amalan yang dia lakukan? Kenapa semuanya? Karena kecintaannya yang parah kepada harta dan karena pelitnya yang luar biasa. Makanya afala ya'lamu, apakah dia tidak tahu? Artinya apakah dia tidak tahu akibat buruk yang akan dia rasakan tatkala dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Wa hussila ma fis sudur. Tatkala hari di mana dikeluarkan apa yang dalam dada. Ya. Seluruhnya, apa yang ada dalam dadanya, ya, kecintaannya terhadap harta yang luar biasa, pelitnya akan ditampakkan oleh Allah. Dan seluruh perkara dalam dada akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua, ya, kata Allah, yauma tublas sarair, semua perkara-perkara yang rahasia akan menjadi nampak pada hari kiamat kelak. Seluruh perkara yang disimpan oleh dada manusia, baik dengki, baik riya, baik hasad, semuanya akan nampak. Sekarang kalau kita riya, kalau kita hasad enggak ada yang tahu. Kita riya enggak ada yang tahu, tapi nanti di akhirat akan dinampakkan. Semua orang tahu riya kita, semua orang tahu ujub kita. Semua orang tahu bangganya kita terhadap diri kita. Semua orang tahu tatkala kita merendahkan dalam hati kita, merendahkan orang lain. Semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila ma fis sudur. Oleh karena Allah mau menutup firman-Nya, menutup surat ini, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. La khabir, Allah Maha mengetahui. Dan kata para ulama, khabir, nama Allah khabir itu lebih dalam daripada sekedar al-alim. Ya, khabir lebih khusus, lebih spesial kepada al-alim. Oleh karenanya kalimat khabir terkadang didatangkan pada perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang pelik Allah menggunakan al-khabir. Contohnya seperti kata Luqman, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, sungguhnya amalanmu meskipun hanya sebesar zarrah atau sebesar biji sawi, fatakum fi sakhrah, kemudian amalanmu tersebut meskipun sangat kecil, seandainya amalanmu tersebut tidak ada yang lihat, seandainya amalan tersebut tersembunyi dalam batu yang besar, au fis samawat, atau amalan tersebut ternyata berada di puncak langit, au fil ardi, atau amalan tersebut tersembunyi di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan amalan tersebut. Innallaha latifun khabir, Allah Maha halus dan Maha khabir. Di sini butuh nama yang khusus, khabir. Artinya perkara yang sangat detail tersebut, yang tersembunyi tersebut Allah tahu. Yang orang lain tidak tahu, Allah tahu. Oleh karenanya contohnya seperti Allah menyebut tentang masalah pandangan. Kata Allah, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada lelaki-lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, dan ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun, sungguhnya Allah khabir bima yasnaun, dengan apa yang mereka lakukan. Ini berkaitan dengan pandangan mata. Kenapa? Karena bisa jadi kita melirik hal yang haram, orang-orang di sekitar kita enggak tahu. Kita lirik cewek misalnya, lirik aurat wanita, orang lain enggak tahu. Dikira kita orang soleh, padahal tukar matanya jelalatan. Enggak ada yang tahu. Tapi Allah khabir, Allah Maha tahu. Artinya orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Makanya Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui lirikan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Jangankan lirikan mata yang tersembunyi, lirikan hati pun Allah tahu.
Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Kata Allah, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang dalam dada-dada kalian, berhati-hatilah kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, bukan hanya lirikan mata yang Allah, bahkan lirikan hati. Riya yang kecil saja pun Allah tahu. Riya yang sedikit, ujub yang sedikit, ya, sombong yang sedikit. Makanya Allah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam dadanya ada sedikit kesombongan. Zarrah itu apa? Zarrah itu suatu yang sangat ringan, sangat kecil. Oleh karenanya para ulama tatkala menjelaskan tentang makna zarrah kembali kepada tiga penafsiran. Zarrah artinya anak semut. Semut kecil atau tidak? Anak semut kecil. Enggak ada semut besar, semut semuanya kecil. Dia punya anak itu namanya zarrah. Artinya kalau semut kecil ini diletakkan di daun timbangan, tidak akan merubah timbangan tersebut. Mungkin semutnya ditiup angin terbang. Ini zarrah. Ada yang namanya zarrah, artinya seorang tatkala meletakkan kedua tangannya di debu, di tanah, kemudian dia bersihkan, yang tersisa namanya apa? Zarrah. Karena saking kecilnya dia tidak terlepas dari apa? Yang tidak terasa, seakan-akan tidak ada beratnya. Ada yang menyebutkan namanya zarrah, artinya kalau seorang di rumah misalnya kemudian ada masuk matahari, cahaya matahari, maka terlihat butiran-butiran kecil. Seandainya tidak ada matahari, tidak kelihatan butiran-butiran tersebut. Itu namanya apa? Zarrah. Artinya benda kecil seperti itu Allah tahu. Maka sedikit kesombongan yang ada dalam dada manusia, Allah akan bongkar pada hari kiamat. Karena Allah khabir. Oleh karena para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, oleh karena kita berhati-hati tatkala hidup di dunia, kita berusaha beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jangan menjadi orang yang pelit. Yakinlah bahwasanya apa yang kita infakkan itulah bekal kita di akhirat kelak. Dunia datang dan pergi, ya. Dunia datang dan pergi. Kalau datang akan suatu saat akan pergi juga. Entah kita pergikan dunia itu kemana. Apakah kita gunakan untuk perkara yang bermanfaat ataukah yang tidak bermanfaat. Dunia akan pergi, uang akan habis. Tinggal uangnya kita gunakan kemana, itu saja, ya. Apakah untuk berinfak di jalan Allah, di jalan yang benar, ataukah perkara yang sia-sia hanya menumpuk-numpuk harta, kemudian tiba-tiba maut menjemput kita, ya, sementara kita belum persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan musibah bagi kita di akhirat kelak. Demikian saja para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita sampaikan tentang tafsir surat Al-Adiyat. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Atau tidak ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama bahwasanya seorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah akan beri ganti di dunia, maka selama niatnya ya tidak murni untuk dunia tetapi masih ada harapan untuk akhirat, namun dia juga ingin Allah berikan apa yang ada di dunia, ya, maka ini tidak jadi masalah, ya. Karena dalam Al-Qur'an wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami dunia, maka dia tidak memiliki bagian di akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berikan aku kenikmatan dunia, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Oleh karenanya selama seorang tatkala beribadah, berinfak, niatnya masih ada mengharapkan pahala akhirat, kemudian disertai dengan ya Allah seandainya engkau berikan juga kemudahan di dunia, maka ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Oleh karenanya dalam hadis banyak contohnya Rasulullah SAW mengatakan ya dalam hadis, ya ibna Adam anfik unfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah maka engkau akan diinfaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berinfak maka otomatis Allah akan berikan dia rezeki dari Allah, dan ini sudah terbukti. Ini perkara mana qasat sadaqatun min mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan ini kenyataan bahwasanya orang yang banyak berinfak maka akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekah sedikit maka balasnya lebih banyak. Kemudian juga misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Jika dia menyambung silaturahmi, dia keluarkan hartanya untuk ayah dan ibunya, untuk kerabatnya, maka Allah akan mudahkan rezeki bagi dia. Selain
rezeki di akhirat. Allah akan mudahkan rezeki di dunia. Oleh karena jika seorang kemudian dia berinfak atau dia menyambung silaturahmi dengan berharap selain mendapatkan karunia di akhirat, dia juga ingin mendapatkan karunia di dunia, maka ini tidak mengapa. Tidak mengurangi keikhlasannya karena dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan kajian kita dan insyaallah saya akan menyampaikan tafsir dari surat Al-Fajr. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.